Buka puasa masih lama nih. Masih lama dong. Tapi ini mobil paling ideal nih buat mudik guys. Welcome back to our channel Infomotif, channel otomotif paling ruhai ya san. Apa? Haus. Yang lagi nonton gue selalu sehat, kayak sukses, bahagia. Amin. Pokoknya bah, semua doa dikabulin. Yang lagi puasa, semoga lancar ya ibadahnya. Yoi. Jangan kayak kameramen gua. Puasa saya mah. Amin. Ah, Viraku. Tapi dia rajin sekali guys. Iya dong. Rajin batalnya. Enggak dia puasa kok. Kita semua puasa, makanya suara gua agak begini nih. Ini bukan hambatan ya men ya? Bukan. Yang udah komen-komen juga makasih banyak dari manapun Anda berada. Gua akan bacakan seperti biasa. Gua akan nge-rap dalam satu tarikan napas. Oke. Banyak lagi. Dari Tangerang, Tebet, Jakarta, Bekasi, Cikarang, Karawang, Purwokerto, Subang, Bandung, Majalengka, Tasik, Sukabumi, Bogor, BSD, Serang, Lebak, Pandeglang, Cilegon, Indramayu, Kuningan, Pemalang, Cirebon, Brebes, Tegal, Cilacap, Bumiayu, Purwokerto, Semarang, Pekalongan, Batang, Sragen, Magelang, Solo, Sukoharjo, Jogja, Purwodadi, Bojonegoro, Surabaya, Jember, Lamongan, Malang, Blitar, Jombang, Madiun, Trenggalek, Pasuruan, Sidoarjo, Banyuwangi, Bangkalan, Madura, Sanur, Bali, Mataram, Lombok, Kalianda, Lampung, Palembang, Padang, Medan, Kepulauan Riau, Batam, Langkat, Makassar, Pekanbaru, Sampit, Palangkaraya, Balikpapan, Kutai Timur, Gorontalo, Manado, Kota Mobagu, Palu, Tarakan, Sorong, Flores, Filipina. Kuat juga. Ajan belum sih? Belum dong. Masih lama. Yang mau produk kita boleh cek orderan yang di bawah guys. Dan yang mau di video kayak gini juga boleh teman-teman sales. Nomor gue di deskripsi, kita ngobrol dulu. Dan sekarang gue lagi ada di Suzuki Pusat BIT Pulau Gadung. Jalan Raya Bekasi nih. Seberang Terminal Pulau Gadung. Dapat tokennya itu gampang banget guys. Ini dia nih, XL7 Zeta. Ini adalah XL7 Zeta paling mursida. Murah. Ini yang paling cocok buat mudik nih. Alasan pertama men. Apa tuh? Kenapa ideal? Cucok. Buat mudik. Mungkin teman-teman mau mudik kemana? Lu mudik kemana, men? Ciamis dong. Ciamis. Mana? Gua dong. Mana? Tangerang. Waduh. Nggak, gua kadang mudik juga ke Ciamis, guys. Mesin sih, men. Karena kalau bepergian jauh, apalagi mudik. Mudik itu kadang nggak usah jauh-jauh deh. Yang deket-deket aja. Kita dari Jakarta kemana nih? Bogor. Bandung deh. Boleh. Kelihatannya deket ya. Tapi kalau zaman masa-masa mudik itu pasti macet. Lama pasti. Artinya mesin akan bekerja lebih ekstra kan? Betul. Kalau mesinnya nggak proper, kalau mesinnya bikin worry, wah di jalan juga worry bro. Tapi mesin XL7 Zeta ini menurut gua udah proper banget. Mesinnya 1500 cc, 4 silinder, penggerak depan, automatic konvensional, outputnya 105 PS, 138 Nm. Ini yang konvensional full, tidak ada mild hybridnya. Ini terkenal irit tapi tetap bertenaga dan secara durabilitas, wah jangan ditanya. Automatic konvensionalnya juga oke banget, dipakai nanjak-nanjak juga kuat ya men ya. Kuat. Karena kan mobil-mobil 3 baris, berarti 7 orang penumpang tuh. Lebih bahkan. Lebih. Orang Indonesia. Bisa kali ini 2 lagi nih masuk di sini. Bisa. Setahun sekali ini udah iya. Gitu kan. Iya Kak. Tapi ini kuat guys, belum lagi bawa barang dan lain-lain. Wah ini proper banget. Itu yang pertama. Yang kedua, cukup irit. Ini terkenal mobil yang cukup irit. Betul. Jadi lu pergi jauh pun gitu ya. Maksudnya tidak membebani kantong. Aduh, THR sisa segini lagi. Wah. Belum bensin. Nah, kalau pakai ini nggak begitu. Aduh, THR sisa segini lagi. Untung bensin cukup. Gitu. Tinggal Tol. nah itu. Ya tolnya dalam kota aja lah. Kata ada diskon tol. Diskon tarif tol. Nah iya itu maksudnya. Bahaya loh. Apalagi main faktornya? Kenapa ini cocok untuk mudik? Yaitu adalah kelengkapan. Kelengkapannya yang sifatnya fungsional. Betul. Emang ada bang kelengkapan yang tidak fungsional? Ada. Stiker? Iya itu. Oh, iya. Stiker apa? Seumpama kalau Suzuki apa sih? Kan kalau itu ada yang PRD, PPT ini mah tuh ada emblem. Ya itu nggak fungsional sih. Enggak. Lebih ke branding doang. Tapi itu kan itu mesinnya men. Nggak, maksud gua tuh yang fungsional kelengkapan tuh kayak gini nih. Lampunya sudah bagus, LED seamless, multi reflektor, udah terang banget. Kalau hujan gimana bang? Kalau hujan percayalah tidak hanya di mobil ini, di semua mobil yang LED begini pasti akan buram. Ada fog lamp tapi iya, untungnya ada fog lamp. Makanya fog lampnya nggak dibikin LED dan menurut gue itu bagus guys. Jadi bisa membantu pencahayaan ketika kondisi aspal basah. Betul. Karena kalau LED pasti akan cukup buram. Tapi kalau nggak hujan emang terang banget gitu ya, plus minus. Kalau gue sih biasanya gue bikin opsi gue kuningin.
mobilnya enggak dong. Gue kuningin lampunya, fog lampnya gue lebih kuningin. Sebenarnya ini udah cukup kuning ya men ya. Walaupun nggak kuning banget, tapi kalau bisa lebih kuning itu akan lebih kelihatan tuh kalau hujan-hujan gitu tuh sedikit tips aja sih. Dan kelihatan lebih kayak anak klub gitu ya. Betul. Yang wiper belakangnya berdiri gitu. Nah, eta. Kelengkapan, tapi emang secara lampu ini udah proper banget guys. Ada di RL juga, jadi sudah lengkap. Dan bahkan dia ada manual levelingnya men. Naik turun. Jadi naik turun. Kadang-kadang nih, posisi mobil begini. Nggak ada yang naikin nih. Nyalain lampu. Sorotnya segini, sumpama nih. Segini nih. Begitu ada yang naik, di belakang penuh plus barang. Dia kan akan turun nih. Yang ini naik kan? Nah, mungkin kerasa kurang enak. Kita bisa mainin tuh, naik turunin. Bisa. Tuh dari sini. Itu kan fungsional sekali ya. Oke, sekarang ke bagian sini men. Apa? Nah, ada talang air guys. Bukan. Oh, bukan ya? Ini talang air lah. Loh, ini aslinya kan belum ada. Belum ada. Ini pasti ditambahin sama Om Adi. Nah enaknya gitu kalau beli di Om Adi di pusat nih guys. Begini-begini itu ditambahin. Betul. Gretongan guys, gratis. Betul. Lu nggak usah beli. Ada roof rail. Ini kenapa jadi sangat fungsional? Memang iya, apalagi di momen mudik. Wah ini mah asli guys, kepake banget. Lu bayangin, lu mudik jalan sampai rumah mertua. Pulang pasti dibawain kan? Pisang. Apalagi men? Kelapa. Beras. Sawit. Waduh. Palawija. Gak yang normal-normal aja, intinya bawa barang bawaan banyak. Kadang-kadang kita mau bawa malas sebenarnya, tapi nggak dibawa kan gak enak ya. Nggak enak. Ya bisa ditaruh di atas guys. Atau intinya mah ini fungsional lah untuk bawa barang bawaan. Kalau teman-teman ya mungkin keuangannya lagi mepet, ya tambahin roof rack bisa lah. Bisa. Yang tipis-tipis. Atau roof bar aja nanti bisa ditaliin. Atau mau lebih ekstrim lagi, taruh di atas, taliinnya ke sini langsung. Nggak pakai roof bar, crossbar, roof box, nggak pakai. Nggak apa-apa. Ya bebas tuh. Yang penting aman aja ya. Yang penting aman ya, safety biar nggak terbang atau jatuh ketika di jalan, itu bahaya soalnya. Nah terus guys, yang fungsional lagi kenapa mobil ini ideal, cocok untuk mudik, yaitu adalah ground clearance sekitar 200-an mm ya kurang lebih ya. Betul. Dan ini emang udah sesuai dengan mobil-mobil SUV lah. Low SUV itu segini udah cukup. Jadi maksudnya apa? Ketika teman-teman mudik kan rata-rata mudiknya bukan ke kota ya, tapi ke desa, Kampung. ke kampung halaman. Which is biasanya udah lama nggak pakai bahasa itu. Jalannya mungkin masih agak random. Ya. Ada yang masih batu-batuan. Nanjak. Ya nanjak gitu-gitulah. Pakai ini udah tenang banget. Bayangin kalau pakai mobil yang ground clearance-nya kurang tinggi, worry gitu. Wah mentok nggak nih? Lanjut nggak nih? Apa pulang lagi gua ke Jakarta nih gitu. Tapi kalau pakai ini lu akan lebih tenang lah. Jadi bisa melibas kondisi jalan yang kayak gimana pun, sikat aja. Sikat. Satu lagi guys, kalau dari bagian sini belakang nih, kenapa gue bilang ini fungsional? Karena mobil ini walaupun 3 baris tapi tetap punya space yang cukup untuk bawa barang juga. Bisa. Ketika barang lo nggak cukup, nggak terlalu banyak banget, nggak perlu taruh di atas lah, taruh di dalam juga bisa nih. Nanti ditambahin cargo net kayak gini. Cargo net kayak gini mah ini nambahin kayaknya men ya. Murah lah. Murah lah ini mah. Ini cukup gede nih. Atau kalau menurut lo ini kurang gede, lo bisa lipat. Tuh. Rata. Cukup rata. Istirahat, tidur. Tiduran bisa. Dan itu yang jadi alasan juga salah satunya kenapa mobil ini cocok banget buat dipakai mudik. Karena fleksibilitas dari tempat duduknya. Kita akan peragain nanti. Gue mau ngobrol dulu sama Om Adi, gue penasaran. Sekarang harganya jadi berapa ya? Ya kita tanya. Oke guys, please welcome salah satu anti ribet Om Adi. Yes. Selamat datang Om di Suzuki Pusat Pulau Gadung Om. Asik. Suzuki Pusatnya Indonesia Om. Asik, ditambahin lagi. Tahu Om, Oh, udah tahu. tahu. Udah tahu. Oke, ini emang sama dia tuh kita nggak bisa banyak basa-basi, dia mau udah gitu. Tapi buat aja, teman-teman nih yang nggak mau salah, yang kadang mungkin terlalu ribet gini-gini, wah ini udah cocok nih. Ini pokoknya langsung to the point aja, gitu. Gue langsung to the point juga Om. Siap Om. OTR-nya berapa? XL7 Zeta. Jeta itu naik 2026 276 500 Om. Ya selisih dikit lah Om. 2025 udah nggak ada ya? 2005 udah sold out. Sold out. Tapi kan sebenarnya biarpun 2026 diskonnya gede kali. Ya, diskon mah udah sosok lah Om. Jadi lagi naik sejuta diskonnya nambah ya sama aja ya Sama aja sebenarnya. Om. Untuk Beta sama Alfa yang naik 2020 masih ada Om. Nah, Alfa sama Beta 2025 masih ada. Betul masih ada. Pasti diskonnya lebih gede itu ya? Yoi. Kesempatan nih. Apalagi Om, selain si XL7, apalagi yang 2025 masih ada? Frong masih ada Om. Semua line up ada? Ada. GL, GX, SGX? Ada, tapi terbatas ya Om. Ya terbatas, buru-buruan lah guys. Itu beneran, lo kalau bisa dapat 2025, itu pasti diskonnya lagi gede banget tuh ya. Betul. Harganya bisa lebih murah, padahal mobil mah sama aja bentuknya. Sama aja Om.
sama 2026. Ya. Itu malah menguntungkan menurut gua. Bisa tanya Om Adi. Apalagi Om 2025 yang masih ada Jimny. Jimny masih ada Om. 2025 masih ada. Betul. Diskon juga masih ada. Vitara ada. ada juga Ada, 2025. tapi sedikit lah. Carry pickup Carry pickup habis. habis juga. Mungkin kalau dipakai MBG ya. Betul, tapi untuk naik 2026 diskonnya sama Om. Gede juga. Betul. Nah, kalau teman-teman mau bikin MBG di sini ada paketnya juga tuh. Ada Om. Nanti langsung kontak aja Om. Espresso ada nggak sih? Espresso naik 2025 ada tapi terbatas. Terbatas. Manual, ya. Oh iya, gue mau bahas ini dulu nih. Sayang banget sih sebenarnya IMS bulan ini udah selesai, tanggal 15 kemarin kalau Betul. nggak salah. Nah, iya buat teman-teman yang kelewatan, Jadi tenang aja Om. Kalau di Suzuki Pusat, meskipun NMS udah habis, selama Februari masih bisa Om. terus eventnya kan udah selesai. Iya, Om. Promonya masih bisa dapat. Promo masih bisa dapat Om. Program-programnya. Betul, hanya di Suzuki Pusat. Bonus-bonusnya juga masih bisa Masih sama. dapat. Wah, ini menarik sih. Eventnya sudah selesai, kalau di Suzuki Pusat, teman-teman masih bisa tetap dapat event yang kemarin. Ya, betul. Promonya. Ya setidaknya selama Februari inilah ya. Selama Februari ini Om. Buru-buru guys, apalagi kita mau mudik nih guys, ya kan? Wah, ini menarik, nanti bisa langsung kontak Om Adi aja. Langsung aja Om kontak. Paket-paketnya soalnya beda tuh ya. Betul. Nah, menarik nih. Oke. Gue mau langsung Om. Kalau program kreditnya apa aja? Program kredit itu DP mulai dari 20% Om. 20%? Ya, tapi kalau misalkan mau di bawah itu langsung japri aja Om. Oh, bisa juga kalau Bisa mau juga, DP Om. minim lah ya. Betul. Tapi sebenarnya amannya kalau ngomongin bunga masih enak, masih worth it 20%. Betul Om. Paling bawah. Paling bawah Om. Oke, apalagi? 50-50 masih bisa Om. Jadi maksudnya yang 50% di awal tahun, Ya, 50% lagi di bulan ke-12 Om. akhir tahunnya. Akhir tahunnya. Nah, itu nggak ada angsuran ya? Nggak ada angsuran. Artinya dibagi 2 aja. Nah, itu juga bagus juga. Itu rame juga yang pakai itu ya? Rame juga Om. Oke. Kalau syariah? Syariah masih bisa. Nanti Bisa. langsung kontak aja Om. Nah, COP? COP masih bisa. Fleet. Nah, tenor panjang berapa lama? Tenor panjang sampai 8 tahun Om. Tuh guys, jadi intinya apapun konsep kreditnya, program kreditnya teman-teman mau kayak gimana, obrolin aja. Ya, langsung. Karena semuanya bisa tuh guys. Betul. Apalagi tadi IMS-nya masih ada, wah sikat yang itu sih paket-paketnya. Oke, kalau teman-teman punya hitungan duluan, Bisa Bu. di compare-compare gitu Bisa boleh ya? diadu boleh. Diadu boleh ya? Boleh. Oh, diadu. Boleh banget Om. Nah, jadi teman-teman udah punya hitungan berapa, yang penting hitungannya real ya Om ya? Ya, jangan bluffing-bluffing Om. Ya jangan bluffing, Ya. jangan gimmick-gimmick lah, ngomongin yang real-real aja. Nanti Iya. biar dihitung ulang sama Om Adi, Betul. biar cepat dapat. Kalau sama dia mah nggak usah banyak babi bu guys, pokoknya Langsung saja aja Om. langsung aja, oke gitu dia mah. Kalau datanya kurang bagus nih Om, Kalau data kurang bagus, mungkin lebih enaknya ngomong di awal sih Om. biar? Biar kita bantu Om. Oh iya sih, karena kadang-kadang datanya kurang ini, cocoknya ke leasing ini, Betul. data kurang gitu guys. Jadi Om Adi lebih paham tuh. Yang penting gimana caranya mobil barunya bisa sampai ke garasi lah ya. Betul Om. Tuh, ngobrol aja di awal. Ngobrol aja, Om. Oke, test drive juga ready kan? Tesnya ready Om. Yang Zeta Jetta hanya di tim kita doang yang ada. di Pulau Gadung ini, Pulau Gadung, di Om. pusat ini, Di pusat, di Om. tempat lain nggak ada. Nggak ada. Malahan yang nanti yang from GL ada Om. Tuh disiapin juga Frongel. Dulu Baleno juga ada juga ya. Ada juga Om. Dulu, wih guys, di sini terutama di timnya Om Adi nih, itu semua line up lengkap. Semuanya pada. Dan teman-teman kalau nggak bisa kesini juga bisa disamperin ya. Bisa Om. Kita fleksibel aja Om. Fleksibel dan tanpa biaya kan. Tanpa biaya. Tuh. Free. Pelayanannya maksimal guys. Oke. Kalau service warranty gimana Om? Sampai 50.000 km Om. Atau kurang lebih 3 tahun ya. Kurang lebih 3 tahun Ya. ya. Apa aja sih yang digratisin tuh? Jasa. Jasa oli kalau yang ini ya. CKD kan? CKD ya. Part gitu-gitu Part, ya. Dan itu berlaku di semua bengkel resmi Semua bengkel resmi Om. di seluruh Indonesia. Betul. Nah, makanya buat teman-teman di seluruh Indonesia yang mau beli Suzuki juga, mungkin kan kalau di daerah ya mungkin Ya. mau ke showroom jauh. Betul. Atau kalaupun ada unitnya nggak ready. Ya. Atau harganya mahal. Betul. Lebih tinggi kan pasti harganya. Betul. Bisa ke lu juga kan Om? Bisa Om. Bisa guys. Tuh. Malah kalau di pusat itu ada home service-nya Om. Ada home service. Betul. Jadi kalau Oh. misalkan teman-teman lagi malas ke bengkel, nanti orang bengkel datang ke rumah. Nah menariknya nih kalau teman-teman beli di pusat, warnanya bisa custom. Bisa langsung Om. Contoh warnanya nggak ada di katalog. Contoh Warna nggak ada di katalog. Contoh apa ya? warna merah. Pink, Pink boleh Om. kuning, Boleh. semua warna aja. Semua ya? warna aja, semua warna. Guys. Dan itu pengerjaannya langsung di sini, langsung pabrikannya ya. Betul, langsung pabrikannya Om. Jadi secara kualitas pasti akan bagus tuh. Terus surat-suratnya juga udah disesuaikan Udah ya. langsung Om. Segaris STNK, Segaris, ya. BPKB udah dengan warna terbaru gitu ya. Sudah. Ya udah langsung diurusin juga surat-suratnya. Wah ini menarik sih guys. Nanti untuk harganya berapa? Langsung bisa kontak aja, Om Adi. ya. Yang pasti harganya masih normal lah ya. Aman lah Om. Aman guys. Tuh. Pokoknya mah di sini fiturnya lebih banyak lah. Banyak Om. Oke. Kalau ada yang minta bonus tambahan gimana? Ini kan belum lengkap nih. Betul. Untuk bonus tambahan nanti aman lah Om. Talang air. Bisa. Spoiler, selang Spoiler. air, karpet, semua ada. Saya pengen kamera mundur.
Gampang itu. Asik. Udah ngobrol aja lah, atau nanti kalau teman-teman punya kebutuhan, ini kan sesuai kebutuhan aja Om, saya butuhnya ini nih. Ya, langsung japri aja Ngobrol lah. aja lah. Flexible, negotiable. Oke. Yang pengen visit ke medsos lu gimana? Ada di bawah ini, Om. Di bawah situ guys. Dan untuk fast respon nomor WA-nya juga di bawah, boleh chat, boleh telepon 1 Ya. kali 24 jam standby terus, free konsultasi lah ya. Free, Om. Free. Ada lagi yang mau disampaikan? Pokoknya kalau misalkan ingat Suzuki, ingat Adi Pusat. Sih. Si Pokoknya sat-sat tanpa ribet. sat-satan ribet, gak banyak babi. Gak banyak babi. Makasih banyak Oke, Om Adi, siap, Om. ditunggu WA dan telepon dari teman-teman. Kita lanjut review itu guys. Yuk. Ini guys yang gue maksud ini ya, gue lupa. Nah, Kelipatnya dari sini guys. Jadi kenapa mobil ini cocok buat mudik? Anggap aja seumpama di dalam mobil ini nggak sampai 7 orang yang lo angkut, mungkin cuman 3 orang, 4 orang gitu ya. Terus di momen-momen tertentu, atau kayaknya kayak gue nih, gue sama bini gue, terus gue bawa anak gue. Ini nih belakang gue ratain, walaupun di sini emang nggak yang rata-rata banget ya, jadi tetap arahnya begini nih, ke sini makin nanjak. Cuma kalau ditambahin kasur kayaknya akan better sih. bisa. Yang penting kepalanya di belah sini ya men ya, biar nggak turun. Kepalanya di sini, kakinya ke sana. Lu bisa guys. Jadi barang-barang benar-benar cuma ditaruh di atas. Nanti di atas mungkin tadi gue bilang tambahin roof box, atau mungkin mau roof bar gitu-gitu aja, roof rack gitu, silahkan. Tapi intinya di sini lu bisa punya opsi buat tiduran. Ngapain bang tidur di mobil? Kan hotel banyak. Iya sih. Kalau lu duitnya emang THR-nya gede ya. Sini dulu kita ke hotel ini kayak asik nih. Coba lihat Red Doors. Red Dot. Tapi kalau bisa di mobil kan enak gitu, maksudnya lu Enak. tinggal berhenti aja, melipir ke rest area, Bentar. cari lokasi yang dekat toilet, yang cukup terang, yang aman lah gitu, pastiin safety. Di belakang lu tinggal tiduran, istirahat di mobil. Daripada istirahat di tempat, gerak. Enggak. Istirahat di tempat, gerak. Gitu. Pramuka. Mendingan kan istirahat di mobil ya. Iya. Sewa hotel kan pasti keluar budget lagi. Maksudnya ini buat meminimalisir aja. Jadi fungsi yang ada dimaksimalkan semaksimal mungkin. Jadi biar lebih aman. Dan di mobil seumpama lu cuman butuh tidur sejam 2 jam buat nge-refresh aja mata atau punggung biar lebih cenghar, apa sih bahasanya? Lebih melek. cekas. Ya, pokoknya lebih segar lagi lah. Iya. Ini bisa jadi opsi nih guys, enak. Dan ngelipatnya juga lumayan gampang sih. Apalagi kalau punya anak, kayaknya fungsi yang kayak begini bakal sangat kepake di jalan. Nah guys, gue sekarang udah ada di bagian interior, di bagian dalam. Nah, sekarang kalau di bagian dalam, kenapa mobil ini cocok dan ideal untuk dipakai mudik adalah karena mobil ini secara driving experience. Ini salah satu mobil low SUV, gue bisa bilang murah ya ini, low SUV murah, terjangkau yang cukup nyaman men. Biasanya mobil-mobil dengan ground clearance tinggi atau dengan konsep SUV biasanya akan meminimalisir rasa nyaman tuh. Mungkin keras, bantingan dan lain-lain. Tapi mobil ini kita udah sering banget cobain. Baik yang Zeta, Alfa, Beta sama karena kaki-kakinya. Itu masuk kategori nyaman. Betul. Dan menurut gua kalau mudik udah pasti kalau mobilnya nyaman kaki-kakinya atau rasa berkendaranya kayak model pas lagi nyalip atau lagi belokan, bantingan gitu-gitu, wah itu pasti akan enak banget guys, akan nyaman banget. Jadi perjalanan jauh akan kerasa tidak dekat. Jauh. Iya kan jauh kan tidak dekat, tapi walaupun jauh kalau nyaman nggak kerasa capek. Nah, itu. Itu maksudnya guys. Gitu. Secara road noise juga cukup diredam dengan bagus, suara dari kolong gitu ya. Terus suara dari environment sekitar juga cukup teredam lah menurut gue. Ini mah udah cukup, jadi lu dengerin musik juga bisa lebih fokus denger musiknya tuh. Betul. Gitu guys, jadi nggak terlalu berisik. Enaknya kalau mobil secara kesenyapan kabin cukup bagus itu ketika mungkin penumpang atau yang di belakang ada yang tidurnya bisa lebih nyenyak. Aman. Gitu, lebih aman. Apalagi kalau nyetirnya bisa gantian, lu nyetir dulu yang co-driver itu apa namanya men? Yang iya, supir tembaknya, supir serap. Serap. Connect. Connect-nya. Kalau connect kayaknya tuh ini banget ya. Apa penumpang lain yang bisa gantiin lu. Iya. Lu nyetir, bini lu tidur. Iya. Nah, nanti bini lu bangun, lu nyetir. Udah tahu. Bini lu. Gantiannya kapan, Pak? Emang jarang mau gantian teh. Nah, kalau bini lu nyetir, Bini gue nyetir, biasanya gue pakai sabuk pengaman tuh. Ya udahlah. Tapi intinya kalau di dalam nyaman, perjalanan akan terasa lebih menyenangkan aja guys. Oke, terus kenapa ini ideal juga selain nyaman tadi ya dari rasa berkendaranya? Menurut gua secara entertainment mobil ini walaupun ya memang dia belum secanggih Beta ataupun Alfa ya men. Tapi
setidaknya secara fitur entertainment ini udah cukup karena dia punya head unit yang cukup gede menurut gua dan bisa terkoneksi juga ke smartphone melalui Carbit Link ya. Betul. Jadi ada fungsi mirroring, lu mau nonton YouTube Bisa. kayak gitu-gitulah. Jadi di jalan itu ada distraction aja bahasa gua. Jadi ada hiburan lah, ada pengalihan dari yang tadinya monoton. Tapi kalau driver nggak boleh nonton ya. Nggak boleh. Dengerin aja. Tapi kalau gua lebih suka kalau di jalan itu dengerin podcast ketimbang dengerin musik atau apalagi nonton kan nggak boleh ya. Podcast sih kalau gua. Karena ketika lu dengerin podcast, ini mah tips aja ya. Ketika lu dengerin podcast, lu tuh kayak lagi diajak ngobrol. Gitu sih kalau gua. Biarpun yang mobil-mobil semuanya pada tidur pulas lah. Menikmati seolah-olah gue dibayar hanya untuk menjadi supir. Tapi setidaknya ada podcast jadi lumayan nolong buat teman-teman yang mudiknya lumayan agak jauh, yang butuh mungkin sampai 5 jam ke atas, 10 jam gitu. Kayak lu ke Ciamis kan bisa 10 jaman, bahkan kalau mudik mah bisa 12 jam ya. Bisa. Karena cukup jauh tuh. Nah itu kayaknya akan sangat membantu. Head unit yang proper menurut gue oke. Terus kayak AC juga dia udah max AC, udah digital, tinggal pencet-pencet doang, gampang, enak. Gitu guys. Dan dari semua keidealan, kecocokan, dari semua yang ditawarkan sama XL7, kalau bisa dapat harga yang bagus, menurut gua akan sangat jadi lebih worth it lagi ya. Fungsinya dapat, lu juga tetap bisa menghemat uang. Nanti bisa ngobrol langsung sama Om Adi lah. Yang belum subscribe, boleh bantu subscribe. Tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau follow akun medsos kita di bawah sini guys. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat berbuka. Belum ya? Belum.